Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dan mengeluarkan kita dari gelapnya alam kejahilan menuju terangnya cahaya hidayah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang asbab adami taufik, sebab-sebab jauhnya manusia dari taufik. Maksudnya dari hidayah yang tidak dapat diberikan kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hidayatut taufik. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri adalah nikmatnya kita di atas hidayah, dan itu melebihi nikmat dunia. Seseorang diberikan rumah yang indah, itu sebuah nikmat. Seseorang diberikan tanah yang luas, itu sebuah nikmat. Seseorang diberikan kekayaan juga merupakan nikmat. Seseorang diberikan pangkat jabatan kepemimpinan yang tinggi, itu juga nikmat. Bahkan terkadang seseorang diberikan semuanya, rumah megah, kendaraan mewah, tanah luas, uang banyak, menjadi pejabat dan begitu seterusnya. Itu sebuah nikmat yang Allah anugerahkan dan harus disyukuri. Tetapi itu semuanya adalah di bawah nikmat hidayah. Tetap bahwa puncak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmatul hidayah. Nikmatnya kita berada di atas hidayah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya saking besarnya nikmat hidayah ini, sampai-sampai kita membaca 17 kali di dalam solat-solat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku, kepada kami, menuju jalanmu yang lurus. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di dunia ataupun di akhirat kecuali karena hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa hidayah manusia tersesat. Tanpa hidayah manusia mengalami kegelapan. Tanpa hidayah manusia tidak akan mengalami kebahagiaan. Tanpa hidayah manusia tidak akan mendapatkan ketenangan. Bahkan tanpa hidayah manusia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan tanpa hidayah kita tidak mungkin bisa masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Masalahnya manusia terkadang terbutakan. Mereka tidak tahu hidayah, akhirnya mereka tersesat. Disinilah pentingnya kita mempelajari apa saja penyebab
jauhnya manusia dari hidayah itu, supaya kita bisa memperbaiki diri, jangan sampai kita masuk pada penghalang-penghalang hidayah. Ada 6 perkara yang disebutkan para ulama, dan 6 perkara ini sebab orang tidak dapat hidayah. Tidak memperpanjang mukaddimah, yang pertama, iqbalul akhirati alaihim wa hum mu'riduna anha. Akhirat sudah menanti, di mana kita semua pasti mati, tetapi banyak di antara kita yang mereka berpaling dari akhirat. Ketika manusia melupakan akhirat, padahal akhirat itu sudah jelas-jelas adanya dan pasti menjemput kita dengan kematiannya. Terkadang ada yang masih lalai dalam kehidupan dunia kita ini, padahal konsekuensinya itu sangat berat. Orang yang melupakan akhirat itu, karena kata para ulama, orang yang melupakan adanya akhirat, adanya kehidupan setelah kematian, maka dia diuji dengan 3 perkara. Taswifut taubati wa tarkur ridha bil kafafi wat takasul bil ibadati. Taswifut taubati wa tarkur ridha bil kafafi wat takasul bil ibadati. Ini akibat orang melupakan akhirat, maka dia akan memperlambat taubat. Orang yang melupakan akhirat pasti memperlambat tobat, dan orang yang memperlambat tobat pasti akan dijauhkan dari hidayah. Ini penyebabnya. Karena biasanya orang yang senantiasa ingat akhirat pasti dia akan segera bertobat, dan orang yang segera bertobat pasti dia akan mudah mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bahaya orang-orang yang melupakan akhirat dan berpaling dari akhirat, karena akan mengakibatkan memperlambat untuk mendapatkan hidayah, karena dia tidak mau cepat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarkir ridha bil kafaf, dan biasanya orang yang lupa akhirat itu dia tidak pernah puas dengan dunia, tidak pernah redha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wat takasulu bil ibadah, dan dipastikan dia malas ibadah. Dan malas ibadah juga menjauhkan kita dari hidayah, karena rajinnya ibadah itu mendatangkan hidayah. Ini yang pertama. Yang kedua, idbarud dunya anhum wa hum yatba'unaha. Artinya dunia berjalan, tetapi ada di antara kita yang mengikuti dunia kemana dia pergi. Dunia pergi ke timur, kita ikut ke timur. Dunia pergi ke barat, kita ikut ke barat. Dunia pergi ke selatan dan ke utara, kita juga ikut di belakangnya. Maka kalau kita terus mengikuti dunia dengan hawa nafsu kita, maka dipastikan kita akan jauh daripada hidayah. Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, irtahalatid dunya mudbira wartahalatil akhiratu muqbila walikulli minhuma banun fakunu min abna'il akhirati wala takunu min abna'id dunya
fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Kata Ali radhiyallahu an, dunia akan pergi ke belakang dan akhirat akan menyongsong ke depan. Masing-masing dua alam ini, dunia dan akhirat, memiliki anak-anak. Maka jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Karena hari ini di dunia adalah tempat beramal dan bukan tempat hisab, tapi besok di akhirat giliran hisab tanpa amal. Ali radhiyallahu an mengingatkan kepada kita, hendaklah kita jangan jadi budak dunia. Kalau mau jadilah budak akhirat. Jangan jadi budak dunia, jadilah budak akhirat. Karena dunia itu permulaannya bencana dan akhirnya adalah fana. Halalnya tetap dihisab, haramnya pun akan diiqab. Itulah dunia. Permulaannya bencana, akhirnya fana, halalnya dihisab, haramnya diiqab. Dan siapa yang mencukupkan dengan dunia, maka dia akan terfitnah. Dan siapa yang fakir dengan dunia, maka dia akan bersedih. Begitulah kehidupan dunia. Awalnya bermasalah. Siapa yang tidak banyak masalah ketika mencari dunia? Banyak masalah. Terkadang dia harus sikut kanan sikut kiri, injak bawah sundul atas. Begitulah orang mencari dunia. Mencari dunia itu akan banyak masalah. Tidak ada orang mencari dunia itu lurus-lurus saja. Tidak, pasti ada masalah. Entah masalah bawahan dengan atasan, entah masalah anak buah dengan bos, dan begitu seterusnya. Awalnya sudah banyak masalah. Kemudian setelah dapat dunia ini akan menjadi fana. Karena boleh jadi kita yang meninggalkan dunia dengan kematian kita, atau dunia yang meninggalkan kita boleh jadi karena kehancurannya. Datang tsunami, rumah cantik roboh. Datang gempa, rumah yang indah juga hilang. Boleh jadi dunia meninggalkan kita. Awalnya banyak masalah, akhirnya meninggalkan kita. Kemudian halalnya menjadi hisab dan haramnya menjadi iqab. Walaupun yang kita makan adalah perkara halal, kita bekerja dari pekerjaan yang halal, kita makan dari zat-zat yang halal, tetap akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita cari adalah yang haram, makanan yang kita makan juga makanan yang haram, maka lebih-lebih bukan hanya dihisab, tapi di sana ada azab. Dan bagi orang yang diberikan kekayaan, maka kekayaan akan menjadi fitnah bagi hidupnya. Dan bagi yang diuji dengan kemiskinan, maka kemiskinan akan menjadi kesedihan dalam kehidupannya. Itulah dunia. Tapi ini semua tidak berlaku dengan akhirat. Akhirat tidak ada masalah, akhirat tidak ada fana, akhirat tidak ada hisab, akhirat tidak ada azab, akhirat tidak memfitnah, akhirat tidak mungkin membawa sedih. Maksudnya sorga. Sorga itu tidak ada permasalahan rumit di dalamnya, tidak ada kefanaan di dalamnya, tidak ada hisab dan azab di dalamnya, tidak ada fitnah dan tidak ada kesedihan. Semua membawa kesenangan. Maka yang kedua, di antara sebab orang dijauhkan dari taufik adalah ketika kita terlampau mengejar dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-ightiraru bi suhbati salihin
wa tarkul iqtida bi fi'alihim. Bangga karena berteman dengan orang soleh, tapi tidak pernah mengikuti contoh yang mereka buat. Bangga dengan para ulama, boleh jadi dia bertetangga dengan ulama. Tetangga saya Ustadz Anu, kebetulan Ustadz itu tinggal di sedesa dengan saya, tinggal sekecamatan dengan saya, tinggal satu kampung dengan saya. Bangga karena dia merasa bahwa temannya adalah seorang alim atau orang soleh, tapi hanya kebanggaan saja, tidak mau mencontoh mereka. Lah ini kebanggaan bagaimana ini? Masa dia bangga dengan ulama tapi tidak mengikuti ilmunya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah kebanggaan seperti ini menjauhkan kita dari hidayah. Jangan sampai kita ini bangga, oh saya dekat dengan Ustadz Anu, saya dekat dengan Kiai Anu, saya dekat dengan orang soleh Anu, tapi kita tidak pernah mengikutinya, tidak pernah mendengarkan ceramah-ceramahnya, tidak mau mengamalkan apa yang diajarkannya, dan begitu seterusnya. Maka ini musibah, hanya kebanggaan saja, dan ini menjauhkan dari hidayah. Kenapa menjauhkan dari hidayah? Karena dia tidak mau belajar kepada orang yang dianggap alim di tempatnya, jauh dari ilmu pengetahuan. Bukankah sebab kesesatan itu karena kejahilan? Maka sebab hidayah juga karena pengetahuan. Kalau anda merasa bangga sekampung dengan ustadz ini, ustadz itu, belajar kepada dia, serap ilmunya, supaya kecipratan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada anda. Lah ini penyebab kenapa orang itu jauh daripada hidayah. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-musara'atu ila dzambi wa ta'khirut taubati. Kalau berbuat dosa kencangnya seperti angin, tapi kalau suruh tobat sengaja dilambat-lambatkan. Kalau melihat dosa segera dilaksanakan, tapi kalau tobat malah diakhir-akhirkan. Ini penyebab orang jauh daripada hidayah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa setan ini tidak mau melepas kita anak Adam agar terus masuk dalam kubangan kemaksiatan. Dan itu sumpah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la ughwiyannakum ajmain, aku akan sesatkan mereka semuanya. Makanya kemudian setan akan berusaha keras untuk menggoda Bani Adam supaya masuk ke dalam maksiat secepatnya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menguji dengan cara mengelilingi sorga itu dengan perkara yang tidak disukai, dan mengelilingi neraka dengan perkara yang sangat disukai. Ini sebagai ujian bagi kita manusia. Kenapa maksiat itu enak-enak dan kenapa ibadah itu susah-susah? Itulah ujian bagi kita. Kita harus memilih, apakah kita hanya ingin mendapatkan kesenangan sesaat dan meninggalkan kesenangan yang abadi, ataukah kita sebaliknya? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengakhir-akhirkan tobat ini bahaya. Mengakhir-akhirkan tobat ini bahaya, karena biasanya orang yang suka mengakhir-akhirkan tobat ini, dia malas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cenderung untuk banyak melakukan kemaksiatan.
Jadi saya ulangi bahwa orang yang suka mengakhir-akhirkan tobat, maka dua perkara yang akan banyak menimpa dia. Pertama, malas ibadah. Yang kedua, rajin maksiat. Itu akibat orang yang mengakhir-akhirkan tobat. Maka di antara sebab kenapa orang jauh dari hidayah, karena kalau melaksanakan maksiat cepat kali dia. Tapi kalau untuk tobat, terkadang nyanyinya nanti-nanti. Kamu ini sudah dewasa, usiamu sudah 40 tahun lebih, kenapa masih judi? Ah, nantilah, nunggu 60 tahun, nantilah, nunggu saya bisa naik haji, bisa naik umroh. Banyak alasan ya. Dan kalau seandainya dia sudah haji dan umroh pun terkadang tidak mau tobat juga, dan itu banyak tuh. Makanya ini penghalang hidayah. Jangan sampai kalau melihat maksiat cepat dilakukan, giliran suruh tobat dilambat-lambatkan. Ini penghalang hidayah yang keempat. Yang kelima, raghbatuhum fil ilmi wa tarkuhumul amal. Dia suka belajar, suka membaca, suka hadir di majelis ilmu, tapi dia suka meninggalkan amal. Jadi hanya mengumpulkan ilmu tapi tidak mau beramal. Padahal Nabi SAW pernah mengatakan kepada seorang Badui yang bertanya kepada Rasul tentang kapan kiamat. Rasul, kapan kiamat ya? Kata Rasul sambil memalingkan, tidak menjawab. Kemudian dia bertanya lagi, Rasul kapan kiamat? Rasul tidak mau jawab, seraya memalingkan wajahnya. Kemudian ditanya lagi 3 kali, Rasul kapan kiamat? Rasul pun tidak mau jawab, sambil memalingkan wajahnya. Karena terus-terusan dia bertanya kapan kiamat, bosan juga Nabi. Akhirnya Rasul berpaling dan mengatakan, wa ma'adatta laha. Untuk apa kau bertanya soal kiamat? Apa yang kau siapkan? Maka orang ini mengatakan, ma'adattu laha katsiras salati wala katsiras siyami walakinni uhibbullaha wa rasulah. Aku memang tidak banyak persiapan Rasul, tidak banyak persiapan salat, persiapan puasa, tapi aku punya modal mencintai Allah dan Rasul. Maka Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu engkau akan bersama idolamu. Syahidnya di sini adalah apa yang kau siapkan untuk menjelang kiamat itu. Jadi ibarah itu setelah kita memiliki pengetahuan, amalkan. Jangan sampai setelah kita ini memiliki pengetahuan tidak pernah mengamalkan apa yang kita ketahui. Memang tidak semua yang kita ketahui harus diamalkan. Seperti kita tahu bahwa haji itu wajib, tapi kan kita tidak punya kemampuan untuk ke sana. Ya boleh hanya pengetahuan saja. Jadi tidak semua yang kita ketahui harus diamalkan, tapi sesuatu yang sanggup untuk diamalkan, kenapa tidak diamalkan? Seperti sudah tahu ghibah haram, jangan berghibah. Sudah tahu zina haram, jangan berzina. Sudah tahu namimah haram, jangan namimah. Sudah tahu judi haram, jangan berjudi, dan begitu seterusnya. Karena orang yang menumpuk-numpuk ilmu pengetahuan tetapi menjauhkan diri dari amalan, maka ini salah satu penghalang hidayah. Dan yang terakhir, ishtighaluhum bin ni'mati an syukriha. Sibuk mereka dengan nikmat yang Allah anugerahkan, tetapi sedikit sekali mereka bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Betapa banyak orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, kekayaannya melimpah, usahanya dimudahkan, badannya disehatkan, umurnya dipanjangkan, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, bala dan wabah.
tapi hatinya tidak bergerak untuk melangkahkan kakinya ke masjid, untuk melangkahkan kakinya ke majlis ilmu, untuk menggoyang lidahnya berzikir dan membaca Quran, untuk melangkahkan badannya ke tempat-tempat yang halal, ke tempat-tempat yang berkah seperti Mekah, Madinah dan tempat-tempat lainnya. Jangan sampai seseorang itu jatuh kepada istidraj, sengaja dilapangkan oleh Allah rizkinya sementara dia di atas kemaksiatan. Sengaja Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan urusannya padahal dia jauh dari peribadatan. Sengaja Allah kuatkan badan dan Allah panjangkan umurnya sedangkan dia tidak pernah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya istidraj. Maka nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, entah nikmat di badan kita dari penglihatan yang tajam, telinga yang sanggup mendengar, lisan yang masih bicara, tangan dan kaki yang masih bergerak, atau rumah, atau kendaraan, atau kebun dan begitu seterusnya, ini semua nikmat dari Allah. Maka sebagai balasannya, maka syukuri nikmat Allah itu. Dengan cara apa? Pertama, akui nikmat itu datang dari Allah. Akui nikmat itu datang dari Allah. Yang kedua, pujilah zat yang telah memberikan nikmat itu kepada kita. Bersyukur kepada dengan memujinya. Dan yang ketiga, arahkan nikmat-nikmat itu di jalannya. Belanjakan nikmat-nikmat itu untuk jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupakan sedekah, jangan lupakan zakat. Jangan pernah kemudian diselewengkan kepada membeli hal-hal yang diharamkan. Dan begitu seterusnya. Sebab kalau seandainya seperti itu, maka dia akan dijauhkan dari hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah 6 perkara disebutkan para ulama. Lalu kalau kita sudah tahu 6 perkara ini bisa menjauhkan kita dari hidayah, lalu apa sebab supaya kita mampu meraih hidayah? Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ada 4 perkara yang paling penting. Ya banyak sebenarnya sebab-sebabnya, tapi saya akan sebutkan 4 saja. Pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah hatinya. Maka kuatkan iman kepada Allah dengan cara apa? Menguatkan iman kepada Allah dengan cara ilmu. Terus belajar, hadir di majelis ilmu, supaya makin kuat iman kita, ketetapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-mutaba'atur rasul, betul-betul mencontoh Nabi SAW dalam segala hal, dalam ucapan, dalam perbuatan, di dalam penetapan. Kata Nabi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah Nabi maka kalian akan dapat hidayah. Ittabi'uhu la'allakum tahtadun, ikutilah Nabi tersebut, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kalian mendapatkan hidayah. Kemudian yang nomor 3, al-hirsu ala ta'allumil wahyi wal amalu bima amila minhu, rajin mempelajari wahyu dan berusaha untuk mengamalkan wahyu. Dan yang terakhir, al-muwadhabatu 'alal ibadah, senantiasa istiqamah ketika melaksanakan ibadah, apakah itu bentuknya salat, zakat, puasa, haji, silaturahim, baca Quran, zikir, memakmurkan masjid dan begitu seterusnya. Maka ini 4 poin yang sangat berharga supaya kita mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar hati kita ditetapkan terus di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, biasa kita buka tanya jawab, silakan kalau ada yang mau bertanya.
Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.